Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ikhwani rahimakumullah, fa usikum wa ayya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sa'adakumullah fid dharain. Alhamdulillah kita bisa bermuwajahah di majelis yang insyaallah mulia ini, insyaallah penuh berkah dan manfaat bagi kita sekalian. Sebelumnya perkenalkan, karena saya baru pertama kali hadir di sini. Nama saya Yahya. Aktivitas saya sehari-hari seperti Pak Sepul ini. Rupanya jamaah tetap ini Pak Sepul. Sebagai guru di madrasah. Kalau Pak Sepul guru di SD, Dinas Pendidikan. Saya di madrasah di Kementerian Agama. Juga ngajar di Al-Irsyad Al-Islamiyah Hargelis di madrasah sanawiyahnya. Malam hari ini saya diberi amanat oleh panitia, oleh mungkin Dewan Kemakmuran Mushola untuk menyampaikan materi dari Kitab Arba'un Nawawiyah. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan atau saya bacakan dari Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Fadhil Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada malam hari ini akan kita baca hadis yang pertama dari kitab Arba'un An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bersumber dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah ridha kepadanya. Ia mengatakan, sami'tu, saya mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan manusia itu bernilai hanya dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan, setiap perbuatan seseorang hanya akan diberi pahala kalau didasari dengan niat. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya diniati semata karena Allah dan mengikuti teladan Rasulnya, maka hijrahnya sampai kepada Allah berkat mengikuti tuntunan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena niat urusan dunia yang ia harapkan dapat kelebihan daripadanya, qamratin yankihuha, atau karena seseorang perempuan yang ia maksudkan untuk dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tiada bernilai dan hanya akan dapat
apa yang ia niatkan tadi, urusan dunia dan urusan perempuan. Jamaah sa'adakumullah fid dharain, dari hadis yang pertama dari kitab Arba'un An-Nawawiyah ini, yang pertama, segi periwayatan hadis ini sungguh sangat menakjubkan. Dikatakan tadi Umar Ibnul Khattab mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini di syarah yang lain dikatakan wa hadza hadis masyhur binisbah ila akhirih. Hadis ini jika dilihat dari perawi dari tingkat bawah, maka masyhur. Masyhur artinya perawinya banyak. Gharibun binisbah ila awwalihi, namun dilihat dari sudut perawi paling atas, dari bagian atas, dari para sahabat dan seterusnya, hadis ini asing. Asingnya bagaimana? Li'annahu lam yarwihi 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya Umar bin Khattab, enggak ada yang lain. Yang kedua, walam yarwihi 'ani Umar illa Alqamah bin Abi Waqqas. Tidak ada satu pun generasi setelah itu yang meriwayatkan hadis ini dari Umar, kecuali satu orang saja, yaitu Alqamah bin Abi Waqqas, generasi keduanya. Walam yarwihi an Alqamah illa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Generasi ketiganya tidak meriwayatkan satu orang pun dari Alqamah kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Generasi ketiganya ini masih satu orang. Walam yarwihi an Muhammad bin Ibrahim illa Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Generasi keempatnya pun sama, masih satu orang yang meriwayatkannya, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Baru generasi kelimanya ishtahara ba'da dzalik, setelah itu masyhur, banyak yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Farawahu anhu, maka banyak yang meriwayatkan darinya aksar min mi'atai insan, lebih dari 200 orang. Generasi kelima yang menerima hadis ini lebih dari 200 orang. Aksaruhum a'immah, mayoritas yang meriwayatkan adalah para tokoh-tokoh ulama, para imam-imam madhab ketika itu. Jamaah sekalian, as'adakumullah fi dharain. Kemudian yang kedua, masuk ke matannya. Innama, pada awal hadis, innama ini salah satu fungsinya adalah hasr atau pembatasan, dibatasi. Artinya innamal a'malu binniyat, hanyalah amal itu bernilai di hadapan Allah kalau didasari dengan niat, nggak ada yang lain maksudnya, hanya niat satu-satunya. Maksudnya di sini adalah an-niyah as-salihah, an-niyah al-ikhlas, niat yang ikhlas. Faqauluhu innamal a'malu binniyat fihi min awjihil balaghah al-hasr wa huwa itsbatul hukmu fil madhkur wa nafyihi amma siwa. Kalimat innamal a'malu binniyat pada hadis tersebut di atas dari aspek sastra atau balaghah mengandung arti hasr atau pembatasan, yaitu menetapkan hukum pada hal-hal yang telah disebutkan tentang niat tadi dan menghilangkan selain daripada niat tadi. Tadi maksudnya bahwa amal kita hanya bernilai di hadapan Allah hanya dengan didasari niat yang benar, yang ikhlas. Kemudian ma'asyiral muslimin as'adakumullah fid dharain. Di syarah yang lain dikatakan bahwa hadis ini terkait dengan hadis tentang niat itu bisa mencakup sepertiga urusan agama kita.
Mereka beralasan din kita ini kalau dibagi ada 3, yang berkaitan dengan amal, perbuatan, kemudian yang terkait dengan ucapan yang sumbernya lisan, dan yang ketiga yang berkaitan dengan keyakinan yang sumbernya adalah hati. Maka hadis ini innamal a'malu binniyat mencakup pokok-pokok keyakinan. Sepertiga din mestinya selesai hanya dengan innamal a'malu binniyat. Namun pada praktiknya niat ini menempati tempat yang sangat-sangat sulit untuk dipraktikkan dengan niat yang ikhlas. Karena banyak faktor yang menyebabkan niat kita melenceng dari niat yang ikhlas. Niat ikhlas itu apa sih Pak Bu? Gambarannya hanya Allah saja niatnya. Ikhlas itu hurufnya kha, lam dan shad ya. Kalau kita belajar bahasa Arab itu ada istilah kholas. Apa kholas artinya? Sudah. Kholas. Artinya sudahi urusan duniawi kita, urusan yang lain kita, niatnya hanya untuk Allah. Yang kedua, ada juga istilah bahasa Arab itu khulasah. Hurufnya sama, kha, lam, shad. Artinya ringkas, ringkasan. Kalau dalam anak-anak itu rangkuman. Artinya ringkas niatnya, jangan macam-macam, ringkas satu saja hanya untuk Allah. Pada praktiknya sangat sulit sekali. Padahal seluruh amalan perbuatan kita, ucapan lisan kita, kalau niatnya benar, itu sudah mengandung sepertiga din kita selesai di hadapan Allah Subhanahu, artinya diterima begitu. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah as'adakumullah fid dharain. Dalam hadis ini terkait dengan kedudukan niat dalam seluruh aktivitas kita, baik aktivitas duniawi ataupun aktivitas ubudi, ibadah, niat harus menyertainya dengan sebaik-baiknya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tamyizul ibadat minal adat. Bedakan niat kita untuk urusan ibadah dengan niat kita untuk urusan adat. Mana tadi? Kemudian yang kedua, tamyizul ibadat ba'duha min ba'd. Bedakan niat kita dalam beribadah antara satu ibadah yang lain, antara satu ibadah dengan ibadah yang contohnya rajulun yusalli raka'ataini yanwi bidzalika tatawwu. Ada seseorang yang sholat 2 rakaat niatnya mengerjakan sholat sunnah tatawwu. Wa akharun yusalli raka'ataini yanwi bidzalikal fardhu. Ada orang lain 2 juga sholat rakaatnya 2 sama, tapi niatnya fardhiyah, melaksanakan kewajiban. Fal amalani tamiza binniyah. Kedua amal ini berbeda karena niatnya beda. Satu niat tatawwu, niat sunnah, yang satu niat fardhiyah, kewajiban. Bedakan kita sholat sunnah atau sholat wajib atau sholat fardu. Idzal maqsud bin niyah, jadi yang maksud dengan niat itu tamyizul ibadat ba'duha min ba'd kan nafli ma'al fardhu atau tamyizul ibadat minal adat. Yang dimaksud dengan niat ini dalam hadis ini adalah maksudnya untuk membedakan antara urusan ibadah dengan bentuk ibadah yang lainnya, antara yang sunnah an-nafal dengan yang wajib al-fardhu, atau untuk membedakan ibadah dengan kebiasaan. Ada seseorang misalnya
ar-rajul ya'kulut ta'am syahwatan faqat. Ada seseorang yang makan tapi semata karena lapar, semata karena pengen makan. Wasani ar-rajulun akhar ya'kulut ta'am imtithalan li amrillah azza wa jal fi qawlihi wa kulu washrabu. Ada orang lain makan juga tapi diniati hanya untuk memenuhi perintah Allah sebagaimana firman-Nya wa kulu washrabu. Sama-sama makan, sama-sama piring, mungkin menunya sama, tapi yang satu ibadah, yang satu menjadi kebiasaan saja, adat. Misal yang lain, ada orang yang mandi hanya semata ingin menjadikan tubuhnya menjadi sejuk. Yang lain mandi karena jinabah. Maka ini beda. Yang satu mandi biasa, adat, kebiasaan, pengen adem awake. Sedangkan yang lain tentunya diniati jinabah, berpahala. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid dharain. Selanjutnya beberapa faidah atau dalalah yang bisa kita ambil manfaat dari hadis innamal a'malu binniyat adalah menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan salahnya. Yang pertama, hadzal hadis ahadul ahadis allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini adalah salah satu dari sekian hadis yang bisa menjadi salah satu poros ajaran Islam. Tadi dikatakan sepertiga dari urusan din. Salah satu poros dari ajaran Islam. Imam Ahmad mengatakan, kalaulah din Islam ini dibagi tiga, maka poros yang pertama adalah hadis ini, innamal a'malu binniyah. Kemudian yang kedua urusan perbuatan anggota tubuh, hadisnya adalah tentang itu, apa? Tentang bid'ah itu. Perbuatan itu tidak boleh mengada-ngada, cukup ikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Praktekkan itu. Ya. Apa hadisnya? Ada yang hafal? Ya, intinya hadis itu ya, terkait ikuti petunjuk Rasulullah, ikuti sunnah Rasulullah, jangan mengada-ngada. Amar ibadah kita, perbuatan ibadah kita, pakainya itu. Poros yang kedua, udah nggak ada yang lain. Pedomannya niat, innamal a'malu binniyat. Yang kedua pedomannya jangan melakukan bid'ah, ikuti petunjuk Rasul. Yang ketiga hadis tentang innal halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Ini haram, ini halal, jelas itu semuanya. Dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Di tengah-tengah antara halal dan haram ada syubhat. Nah, yang syubhat-syubhat ini enaknya di dalam apa jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat, kata Rasul ya. Di sana dibandingkan ibarat orang di hadis tadi ya, tentang syubhat itu, tentang orang yang mengembala kambing ya, di ladang, di apa, tempat sawah lah misalnya, kemudian ada kebun. Kebunnya itu ada pagarnya, maka menggembala kambingnya jangan dekat-dekat pagar, karena nanti masuk wilayah syubhat, makan tanaman orang. Ya salah maksudnya, menggembala kambing, menggembala sapi di dekat pagar kebun yang ada tanaman, salah hukumnya itu. Harusnya apa? Jauhi. Artinya kita itu tidak boleh dekat-dekat dengan syubhat yang nggak jelas, ini halal apa haram, halal apa haram, ya lebih baik jauhi. Selamat. Kalau kita dekat-dekat sekarat kita, karena hawa nafsu kita mudah untuk mengikuti yang buruk-buruk. Innan nafsa
la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu kita itu lebih cenderung, lebih condong kepada hal-hal yang buruk. Walihada qala ulama, oleh karenanya para ulama mengatakan madarul Islam ala hadisain. Nah, di syarah Shalih Utsaimin, pokok ajaran Islam itu dikatakan dua. Kalau tadi Imam Ahmad mengatakan tiga ya. Huma hadal hadis, di antara keduanya salah satunya hadis ini. Poros tentang niat ya. Wa hadisu Aisyah, dan yang kedua hadis Aisyah, man amila amalan, tadi ada di sini ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang berbuat suatu amalan, suatu ibadah tanpa petunjuk, tanpa contoh, tanpa teladan, tanpa perintah dari kami, maka tertolak amalannya. Boro-boro dapat pahala tapi tertolak. Fahadal hadis, maka hadis ini innamal a'malu binniyat, maksudnya umdatu a'malil qulub, pusat dari seluruh aktivitas hati. Fahuwa mizanul a'mal al-batinah, dia adalah timbangan, ukuran untuk seluruh aktivitas batin kita. Jadi aktivitas batin kita ukurannya niat. Kalau baik ya baik, kalau buruk niatnya ya buruk. Adapun hadis Aisyah tentang amila amalan tadi, umdatu a'malil jawarih, pusat atau poros dari seluruh aktivitas anggota tubuh. Kalau anggota tubuh kita mengikuti tuntunan Rasul, ya tidak mardud amalannya. Tapi kalau anggota tubuh kita praktiknya dalam ibadah tidak mengikuti teladan Rasul, maka fahuwa raddun, ibadahnya mardudah. Faidah yang kedua, annahu yajibu tamyizal ibadat ba'daha an ba'd. Wajib bagi kita untuk membedakan urusan ibadah antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Maksudnya niatnya dibedakan. Saya pengen sholat apa baik niatnya kayak gue. Sholat yang penting sholat, ya terus ditentukan. Kalau sholatnya waktunya tadi, ya sholat maghrib diniatkannya. Kalau sebentar lagi kita sholat, ya diniatkan sholat isya, jangan sholat semuanya sama, niatnya pan sholat. Nah ini salah, bedakan. Kemudian yang kedua, bedakan antara ibadah yang sunnah dan ibadah yang fardiyah, yang wajib. Dan bedakan wal ibadat anil muamalat, dan bedakan antara ibadah dengan muamalah ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Contohnya adalah ada seorang yang sholat. Rajulun arada ayyusalli dhuhra. Seorang laki-laki mau sholat duhur. Fayajibu ayyan bidzuhra, maka wajib dia niatkan untuk sholat duhur hatta tatamayyaz an ghairiha, sehingga bisa dibedakan dengan sholat yang lainnya. Itu faidah yang kedua. Dalam niat kita harus bedakan antara satu ibadah, niatnya bedakan dengan ibadah yang lain, baik nama ibadahnya atau dari segi sunnah dan wajibnya diniati beda, jangan samakan. Faidah yang ketiga, al-hasu 'alal ikhlas lillah azza wajal. Faidah yang ketiga adalah dorongan atau motivasi untuk senantiasa ikhlas hanya semata untuk Allah dalam niat kita. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qassama an-nas ila qismain. Niatkan ikhlas semata untuk Allah, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi manusia itu ke dalam dua golongan.
Qismun arada bi'amalihi wajhullah, arada bi'amalihi wajhallah wad daral akhirah. Ada sekelompok manusia yang dengan amal ibadahnya, dengan amal perbuatannya, ia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan tinggal di surga, di darul akhirah, ya. Wa qismun bil aqs, sekelompok yang lain kebalikannya. Wa hadza yakni al-hathu 'alal ikhlas lillahi azza wajal. Itu kelompok manusia dalam kategori ini niat. Ada yang hanya mengharap Allah, dan menginginkan kehidupan yang nikmat di akhirat kelak. Ada yang niatnya urusan duniawi, kebalikannya. Maka hadis ini untuk mendorong kita, memotivasi kita supaya niatnya ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, faidah yang keempat dari hadis ini adalah husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa baiknya cara Nabi mendidik generasinya. Wadzalika bitanwi'il kalam wa taqsimihi li'annahu qala innamal a'malu binniyat wa hadza lil amal wa innamal likulli imri'in ma nawa wa hadza lil ma'mul wa hadza awalan. Betapa Rasulullah itu kalau mengajarkan sesuatu detail, rinci, sehingga benar-benar dipahami oleh mereka yang hadir mendengar ketika itu. Pada hadis ini pun demikian, jelas itu ayat apa? Kalimatnya ringkas. Niat itu apa? Amal perbuatan itu hanya dianggap oleh Allah, diterima oleh Allah jika didasari dengan niat. Kan jelas sudah itu. Dibatasi, hanya itu sudah jelas. Tidak mengandung syubhat atau keragu-ragu. Yang mendengarnya sudah paham, oh berarti kalau tidak ada niatnya, amalnya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang itu akan diberi pahala karena perbuatan bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya benar diberi pahala, kalau niatnya tidak benar ya lewat. Makanya melewat hadis ini tadi sebagai motivasi bagi kita untuk dapat memperbaiki niat kita dalam segala aktivitas kita, baik urusan ibadah maupun urusan muamalah. Bayangkan kalau niat kita benar, semua amalan kita, muamalah ataupun ibadah, diterima oleh Allah Subhanahu, semuanya bernilai pahala. Kalau sebaliknya niatnya melenceng, niatnya tidak ikhlas, diiringnya apa biasanya? Sum'ah, ya. Sum'ah itu pengen didengar, sami'ah dasarnya, ya. Pengen didengar. Berarti ibadah yang berkaitan dengan suara. Pengen didengar oleh orang lain. Hambiran apa? Viral. Yang kedua, riya. Riya itu berasal dari kata ro'a, pengen ditonton, pengen dilihat. Berarti ibadahnya dalam bentuk gerakan-gerakan anggota tubuh. Hati-hati kalau ibadah yang berkaitan dengan gerakan, jangan niatkan supaya pengen ditonton. Jangan niatkan ibadah kita menjadi tontonan. Niatkan tinggal dirubah aja, ohnya jadi tuntunan. Insya Allah selamat, tidak ria. Saya niatnya ini ada anak-anak ini muter pan sholat sunnah, yang bener sholatnya supaya jadi contoh untuk anak-anak, jangan jadi tontonan tapi tuntunan. Sampai jam berapa ini isanya? Sampai jam 7 kurang 4 menit ya, ini ada sedikit lagi. Kemudian faidah selanjutnya adalah yang kelima,
Qarana Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'allahi ta'ala bil wawi haitsu qala ilallahi wa rasuli. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan Allah dengan dirinya. Rasulullah dengan kata hubung huruf waw wa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maksudnya adalah niat semata karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah, bukan niat semata karena Allah dan Rasulullah. Awas, ini bahaya memahaminya ya. Niat hanya untuk Allah wa Rasulullahnya dan mengikuti petunjuk Rasulullah dalam segala aktivitas kita yang berkaitan dengan ibadah, itu maksudnya. Jadi tadi famangkana hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya ilallahi, mengharap ridho Allah, niatnya semata ikhlas karena Allah, wa rasulihi, dan mengikuti petunjuk Rasulullah ketika memerintahkan untuk hijrah. Nah, itu maksudnya, bukan niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Walam yakul summa rasuluh. Rasulullah dia mengatakan kata hubung summa yang artinya kemudian. Barang siapa yang hijrahnya diniati karena Allah, kemudian karena Rasul, tapi wa Rasulullah, itu maksudnya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'anna rajulan qala lirrasul ma sya'allah wa syi'ta. Ada seorang yang berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sya'allah wa syi'ta. Kemudian oleh Rasul, tadi artinya masya Allah wa syi'ta, di hadapan Rasul ini ya, artinya itulah adalah sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Anda wahai Rasulullah. Dimarahi ini oleh Rasulullah karena mengandung unsur syirik, memposisikan beliau sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasul dirubah kalimatnya, bal masya Allahu wahdah, katanya. Ucapkan atas kehendak Allah satu-satunya. Termasuk di masyarakat itu kalau bersumpah keluar dari lisan itu demi Allah dan Rasulullah, katanya ya. Orang Islam sumpahnya demi Allah dan Rasulullah. Biasanya demi langit dan bumi. Kayaknya benar ini demi Allah dan Rasulullah. Salah itu. Allah itu kalau bersumpah di Al-Quran atas nama makhluknya. Walail, demi malam. Wattin, demi buah tin. Wadduha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar, dan seterusnya. Maka makhluk kalau bersumpah dibalik atas nama Khaliknya, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul kalau di hadapannya ada hal-hal yang akan menjadikan dia sejajar dengan Allah, langsung memperbaiki keadaannya. Seperti tadi, atas kehendak Allah dan atas kehendak Anda ya Rasulullah, maka oleh Rasul langsung dirubah. Karena kalau dibiarkan nanti akan timbul kesyirikan di antara kaum muslimin. Bal masya Allah wahdah. Akan tetapi ucapkanlah atas kehendak Allah satu-satunya, tiada yang lain. Jemaah as'adakumullah, itulah diantara 5 faidah dari hadis yang pertama pada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ringkasannya yang pertama saya bacakan lagi. Faidah yang pertama, hadis ini merupakan salah satu poros Islam. Kalau di sini dijelaskan Islam itu ada 2 poros, poros hati dan poros amal perbuatan. Maka hadis ini untuk ibadah yang berkaitan dengan hati, innamal a'malu binniyat. Sedangkan yang berkaitan dengan amal perbuatan atau ibadah anggota tubuh, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal, beribadah tanpa tuntunan, tanpa petunjuk, tanpa perintah dari kami, artinya ibadah kita itu nunggu ada perintah, nunggu ada
Kalau nggak ada ya nggak usah dikerjakan. Yang ada saja belum tuntas, ya Pak. Ngapain mengerjakan yang tidak ada ajarannya, tidak ada tuntunannya? Selesaikan aja yang ini yang dituntunkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh, jangan ngaeng-ngaeng, jangan ngeyel lah. Udah selesaikan aja dulu yang diperintahkan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul. Jangan nyari yang nggak jelas gitu. Kemudian yang kedua, bedakan ketika kita melaksanakan ibadah, niatnya bedakan antara satu ibadah dengan yang lainnya. Bedakan antara ibadah dengan muamalah. Maksudnya dalam niat harus ditetapkan, oh ini ibadah, oh ini muamalah, oh ini puasa Ramadan, oh ini niatnya puasa Senin misalnya, puasa sunnah atau dan lain sebagainya. Bedakan, jangan disamakan. Sholat maghrib nyongpan sholat, sholat isya nyongpan sholat, sholat subuh sholat kabeh. Rusak ibadahnya. Salah niat. Yang ketiga, hadis ini jadikan sebagai motivasi untuk kita bisa memperbaiki kualitas niat kita supaya menjadi niat yang ikhlas. Ikhlas itu arti yang lainnya adalah bersih, murni. Jangan tercampur dengan urusan dunia. Ikhlas itu ringkas, khulasoh ringkas. Jangan macam-macam, jangan banyak-banyak niatnya. Satu saja untuk Allah. Ikhlas itu sudahi urusan dunia kita ketika mau ibadah, niatkan semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, betapa Rasulullah SAW dalam setiap pengajarannya itu mengandung kebaikan-kebaikan yang bermanfaat, yang mudah dipahami oleh mereka yang mendengarkan atau menyaksikan petuah dari Rasul tersebut. Yang kelima, bahwa adanya huruf penghubung waw pada kalimat ilallahi wa rasuli dipahami bukan penyertaan Allah dengan Rasulullah, tapi dipahami niat karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Niatnya karena Allah, sholat ini misalnya, tapi sholatnya karepe dewek. Karena Allah itu enggak merinci praktik sholat. Praktik sholatnya dituntunkan, diteladankan oleh Rasulullah. Ikuti Rasulullah, jangan yang lain ya. Kalaupun kita belajar dari seorang guru, ke depan kita harus pastikan sholat kita ini sesuai tidak dengan petunjuk Rasulullah. Walaupun itu guru besar kita, kalau ternyata miring misalnya salah ya tinggalkan ya. Jangan ikuti petunjuk guru kita. Pedoman kita hanya tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selagi kita tidak tahu nggak masalah. Misalnya sholat maghrib jare gurunya 3 rakaat, betul. Kemudian dari guru yang lain yang lebih hebat malah bilang 3,5 rakaat misalnya. Harus kita teliti ini, mana yang benar ini? 3 rakaat apa 3,5 rakaat? Ke depan harus kita teliti pastikan, karena yang akan bertanggung jawab adalah kita nantinya, bukan guru kita sendiri. Oh ternyata guru ini tuh salah itu ya. Guru yang ini yang benar, maka ikuti yang benarnya saja. Demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kalau ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan semata terlahir dari kekurangan diri saya pribadi, mohon dimaafkan. Ada sesi pertanyaan ini? Ada waktu? Mangga, barangkali ada yang mau bertanya. Kalau bisa dijawab ya saya jawab, kalau tidak ya PR lah nanti. Ada yang bertanya? Mangga silakan. Ayo mangga Pak. Niat itu sebaiknya diucapkan atau tidak? Enaknya diucapkan apa tidak Pak? Niat itu urusan hati, berarti nggak bisa diucapkan. Ini bab ini sudah lama, sejak para tokoh-tokoh madhab awal juga sudah memperbincangkan ini. Rata-rata mereka para tokoh puncaknya, para tokoh utamanya itu nggak ada yang menyunahkan mentalafutkan niat, itu nggak ada.
adanya itu menganjurkan. Kalau tidak bisa konsentrasi dengan niat di hati, boleh melafadzkan niat. Itu menganjurkan. Kalau bisa meniatkan dengan hati benar konsentrasi, maka nggak usah dilafadzkan. Jadi utamanya mereka itu tanpa melafadzkan. Karena memang nggak ada contohnya. Tidak ada tuntunan ulama-ulama sekarang aja. Yang ada mengatakan sunnah. Ini sunnah dari mananya? Sunnah itu kan harus ada tuntunannya, harus ada dasar hukumnya. Setelah diberek-berek, sunnah di sini bukan sunnah yang itu. Sunnah yang mengandung makna penganjuran. Ya, akhirnya ke situ larinya. Karena memang awalnya para tokoh madhab itu hanya menganjur. Aslinya mereka juga sama, tidak melafadzkan niat, tidak menganjurkan melafadzkan niat. Tapi karena rupanya di luar wilayah Arab ketika itu ya, tidak paham, mungkin kurang paham, ya udahlah niatkan. Ternyata kalau niat dilafadzkan sulit, Pak. Sholat aja berapa macam itu? Masa mau sholat mayit belajar sholat niat mayit dulu? Mau sholat gerhana, apalan dulu niat sholat gerhana. Makanya jarang kita jamaah itu sholat mayit ditanya orang bisa niate coba ini orang bisa niate. Ternyata melafadzkan niat itu ternyata merepotkan seseorang untuk beribadah. Makanya mereka mentradisikan mau sholat id itu bareng-bareng belajar niat sholat id dikomandoi. Ya repot sendiri. Karena Islam itu sebenarnya mudah. Sebenarnya ambil praktekan, gak usah ngeyel. Kalau kita mempersulit, ya kita kalah, kerepotan sendiri, Pak, hari sholat tahajud niatnya priwen, sholat apa maning? Sholat duha niatnya priwen, sing bisa wong Arab. Iya, wong Jawa kon ngapalaken niat kanggo bahasa Arab blepotan. Wong Arab pasti bisa lah melafadzna niat, gampang. Wong Jawa kongkon lafadzna Arab ya blepotan. Wis moro bisa maca Arab, kongkon niat lafadz Arab. Ya mukanya ora hafal-hafal, tidak hafal-hafal, Pak. Kerepotan. Karena mempersulit diri aslinya tidak usah melafadzkan kok dilafadzkan. Ya, aslinya itu tidak dilafadzkan. Ini sejak dulu begitu, ya. Ada yang membid'ahkan pelafadzan niat, ada yang menganjurkan, paling akhir itu menganjurkan saja untuk mereka-mereka yang tidak bisa berkonsentrasi niat dengan hati. Kadang-kadang mereka mengatakan apa itu? Seperti wudhu. Wudhu itu wasilah untuk sholat. Kaidah usul fiknya itu mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaidah usul fik namanya. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wudu itu wasilah untuk sholat. Wudu itu kalau tidak wudu maka sholatnya rusak. Maka wudu wajib. Karena untuk mendukung yang wajib. Oh, mentalafutkan niat itu mendukung niat yang di hati. Bagus berarti. Begitu sama mereka. Hukum dari mentalafutkan niat, melafadzkan niat itu pakainya itu kaidah usul fiknya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Niat itu wajib. Kalau sekiranya dengan melafadzkan niat bisa membantu hati, maka wajib niat melafadzkan niat. Tapi itu ulama sekarang, ya. Ulama-ulama sekarang yang berposisi mempertahankan talafud bin niyah. Tapi kalau ulama terdahulu, tokoh-tokoh utamanya, simpul-simpul a'immahnya hanya sampai pada berapa? Derajat mandub namanya. Mustahab, bahasa kitabnya itu mustahab atau mandub, yang diterjemahkan dianjurkan. Barangkali itu Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang lain atau sudah cukup ini waktunya?
Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.